Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Marlina dan Siti Fatimatu Zahro, semester 3, jurusan Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Kiai Haji Abdul Kabir. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil makalah kami pada mata kuliah Statistik dengan judul Populasi dan Sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Menurut Ridwan mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil dari pengukuran menjadi objek penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah yang karakteristiknya dimiliki oleh populasi. Adapun alasan-alasan penelitian dengan menggunakan sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ukuran populasi. Ukuran populasi dalam hal populasi tak terbatas, berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. Yang kedua, masalah biaya. Besar kecilnya masalah biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diselidiki. Yang ketiga, masalah waktu. Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Yang keempat, percobaan yang sifatnya merusak. Banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak dan merugikan. Yang kelima adalah masalah ketelitian. Ketelitian adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam yaitu masalah ekonomi. Petunjuk-petunjuk untuk menentukan sampel. 1. Daerah generalisasi. Yang perlu diperhatikan dalam daerah generalisasi ini, kita menentukan luas populasinya terlebih dahulu sebagai daerah generalisasi. Setelah itu barulah diambil sampelnya sebagai daerah penelitian. Yang kedua, pengesahan sifat-sifat populasi dan ketegasan batas-batasnya. Bila luas populasinya telah ditetapkan, harus segera diikuti penegasan tentang sifat-sifat populasinya. Penegasan ini sangat penting bila menginginkan adanya validitas dan reliabilitas bagi penelitinya. Oleh sebab itu, haruslah ditentukan terlebih dahulu luas dan sifat-sifat populasi dan memberikan batas-batas yang tegas, kemudian menetapkan sampelnya. Yang ketiga, sumber informasi tentang populasi. Untuk mengetahui ciri-ciri populasi secara terperinci dapat diperoleh melalui bermacam-macam sumber informasi tentang populasi tersebut, misalnya sensus penduduk atau dokumen-dokumen yang disusun oleh instansi atau organisasi dan lain sebagainya. Yang keempat, menentukan besar kecilnya sampel. Mengenai berapa besar kecilnya sampel yang harus diambil untuk sebuah penelitian, memang tidak ada ketentuan yang pasti. Namun, secara umum, ukuran sampel harus lebih dari 30 dan kurang dari 500 orang. Yang kelima, menetapkan teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian kemudian dikenakan pada populasi atau generalisasi. Secara umum ada dua jenis teknik pengambilan sampel, yaitu probability sampling atau sampel acak dan non-probability sampling atau sampel non-acak. Pada probability sampling, teknik ini memberikan kesempatan yang sama untuk setiap elemen populasi untuk menjadi sampel. Sedangkan pada non-probability sampling ada ketentuan-ketentuan khusus, sehingga orang-orang tertentu saja yang dapat dijadikan sebagai sampel.
Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama yaitu simple random sampling. Simple random sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel bila keadaan populasi bersifat homogen, artinya relatif sama. Jika relatif sama, maka berapapun sampel yang kita ambil, siapapun itu, tanpa ada ketentuan-ketentuan atau kategori-kategori tertentu, yang penting kita mengambilnya secara acak. Kemudian yang kedua yaitu proportionate stratified random sampling. Proportionate stratified random sampling merupakan teknik pengambilan sampel pada populasi yang berstrata atau bertingkat secara proporsional. Misalkan ada 1000 populasi. Dari 1000 populasi tersebut yang tingkatannya S2 yaitu 200 orang, S1 200 orang, SMA 200, SMP 200, dan SD 200. Dari setiap strata tersebut, karena sama, maka diambillah semuanya 10, 10, 10. Itu yang dijadikan sampel. Yang ketiga yaitu disproportionate stratified random sampling. Disproportionate stratified random sampling merupakan teknik pengambilan sampel pada populasi yang berstrata tetapi kurang proporsional. Contoh, ada sampel pada tingkatan S2 yaitu 10 orang, S1 10 orang, D3 18 orang, SMA 700 orang, dan SMP 200 orang. Jumlah yang berpendidikan S1 dan S2 tidak seimbang dengan yang lainnya, maka dua kelompok tersebut seluruhnya ditetapkan sebagai sampel. Kemudian yang keempat yaitu cluster sampling. Cluster sampling digunakan jika populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok atau cluster. Misalnya, penelitian dilakukan terhadap populasi pelajar SMU di suatu kota. Untuk itu, random tidak dilakukan secara langsung pada semua pelajar, tetapi pada sekolah atau kelas sebagai kelompok atau cluster. Selanjutnya, bagian dari non-probability sampling, yaitu yang pertama, sampling sistematis. Sampling sistematis merupakan teknik pengambilan sampel yang berdasarkan urutan dari populasi atau populasi yang sudah diberi nomor urut. Misalkan, yang setiap nomor urut 2 atau kelipatan 2 itulah yang dijadikan sampel, seperti nomor 2, 4, 6, 8, 10, sampai seterusnya. Yang berkelipatan 2 itu yang dijadikan sebagai sampel. Kemudian yang kedua yaitu sampel kuota. Sampel kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota terpenuhi. Contoh, ada 500 populasi. Dari 500 populasi tersebut, kuotanya hanya 50 orang, dan ciri-ciri untuk memenuhi kuota tersebut terdiri dari orang yang berusia 50 tahun ke bawah. Nah, sampai memenuhi kuota tersebut yaitu 50 orang dengan 50 tahun ke bawah. Seperti itu. Yang ketiga yaitu sampling aksidental. Sampling aksidental merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang tersebut tepat atau cocok sebagai sumber data. Kemudian yang keempat yaitu sampling purposive. Sampling purposive merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Contoh, ada 1000 populasi. Dari 1000 populasi itu yang akan dijadikan sampel hanyalah
orang yang pernah berpendidikan S1 dan juga yang sudah bekerja. Dan itulah ketentuannya. Ketentuan tersebutlah yang nantinya akan dijadikan sebagai sampel. Yang kelima yaitu sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel yang semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Bila ini biasanya populasinya ini kurang dari 30 orang, maka semuanya dijadikan sebagai sampel. Selanjutnya yaitu sampling snowball atau snowball sampling. Sampling snowball ini merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mulanya berjumlah 1 orang sampai membesar seperti bola salju. Contoh, ketika kita bertemu dengan 1 orang yang kita wawancarai, kemudian dari 1 orang tersebut menyebarkan mewawancarai juga 2 orang, dan dari 2 orang tersebut menjadi 6 orang. Dari 6 orang tersebut akhirnya membesar, melebar sampai membentuk seperti bola salju. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.